Tiba-tiba seperti ada suara pintu terbuka itu loh. Lalu langkah kaki itu kembali terdengar, geng. Dan betapa kagetnya kita, tiba-tiba di depan kita muncul sosok yang sangat mengerikan, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini saudara-saudaraku? Semoga masih dalam keadaan sehat, mudah dalam usaha, dilancarkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Mbah Wiro yang handsome. Gak bisa bahasa Inggris. Biasa, geng. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang komedi horor. Dan apa cerita hari ini? Kita akan melangkah dengan cerita hantu Luwung. Hujan sore itu turun. Waktu sudah menunjukkan jam 5.30. Aku masih bermalas-malas banget untuk keluar, karena di samping hujannya yang lumayan agak deras, hawanya itu pas banget, geng, untuk bermalas-malasan di kursi malas. Tiba-tiba santaianku itu dikejutkan dengan suara gentak milik sepedanya kaki wangsa yang terdengar meskipun masih jauh, nyari banget terdengar. Lunang loneng. Wah, ada apa nih? Si peot itu tiba-tiba datang, gerimis-gerimis lagi. Biasanya dia males, katanya alasannya kalau mau roda gerimis itu, wah pilek lah, batuk lah. Tidak ada hujan, tidak ada angin, gerimis-gerimis dia datang. Benar saja dugaanku, tiba-tiba pintu rumahku ketuk sama dia dengan membabi buta. Duduk. Ini orang kesurupan apa? Assalamualaikum apa-apaan, duduk kayak maling ngotot gedoro. Aku intip dari balik jendela. Benar nih si peot. Aku lalu beranjak keluar dan buka. Setelah pintu aku buka baru sedikit, dia udah nerot gitu. Bro, gawat, genting bro. Genting apa? Kambing kamu beranak lagi, melahirkan, maksud aku? Bukan, sudrun bro, sudrun. Ya, sudrun kenapa? Sudah dipasang? Bukan bro, ini bercanda ya. Wah, aku timpuk gitu. Kurang asem ini orang tua. Iya, sudrun kenapa Ki? Kenapa? Jelasin. Ayolah, naik aja. Aku disuruh naik ke sepedanya. Kemana? Ke rumahnya. Wah. Lalu aku peluk dia. Naik sepeda pembangnya klonang laneng itu ke rumahnya sudrun. Sementara aku lupa nggak pakai jas hujan. Akhirnya kepalaku basah dan bajuku setengah basah sampai di tempatnya si sudrun. Dan aku melihat maknya si sudrun itu sedang nangis. Kamu pergi kemana, Drun? Kenapa kamu nggak pamit sama Mas, Drun? Ibunya nangis gitu. Aku dekat. Sudrun kemana, Mak? Nggak tahu. Biasanya dia kan pamit, Mak. Kok
mak sampai nggak tahu? Iya. Baru kali ini seumur umur Sutron nggak ada dan nggak pamit ke emak. Masalahnya gimana Pak? Masalahnya begini. Kata emaknya, Sutron itu pulang dari sawah jam 4. Lalu setelah membersihkan tubuhnya, membersihkan badannya alias mandi, Sutron itu langsung masuk ke kamar dan tidur mungkin ya. Dan udah diingatkan berkali-kali kalau tidur itu jangan mepet tembok. Kalau temboknya Sutron itu kan dari gedek ya. Iya, bambu lah, bahannya bambu, gedek itu papan dari bambu. Bilang supaya tidurnya jangan pernah mepet-mepet tembok. Karena pamali, kata Mbah Buyut dulu, kalau mepet tembok nanti bisa kemasukan hantu luwung gitu. Dan Sutron itu anak yang tidak percaya sama hal-hal semacam itu. Dan aku mulai menerka-nerka, jangan-jangan Sutron bawa hantu luwung. Mungkin masa sih bawa hantu luwung? Iya, kelihatannya begitu gitu. Mak, aku sama Kai Wangsa pamit dulu, mau cari Sutron. Iya ya, tolonglah Nak Wiro, Kaki Wangsa tolong cari Sutron. Oke, siap. Kita akan cari. Ayo, let's go. Saya, Sutron, Kaki Wangsa memang bukan siapa-siapa. Kita dipertemukan oleh takdir yang menjalin kita menjadi bukan cuma teman, tapi sudah seperti saudara. Pahit satu, pahit semua. Manis satu, manis semua. Dan aku sama Kaki Wangsa berangkat untuk mencari Sutron. Hujan semakin lebat, geng. Semakin lebat. Dan ibu sudah penuh basah kuyup. Tapi demi kesetiaanku pada Sutron, kesetia kawanan lah, aku dan Kaki Wangsa mencari info barangkali ada orang yang tahu atau melihat keberadaan Sutron. Pas ketika saya dan Kaki Wangsa di tikungan bertemu dengan Mas Abbas dan kita disapa, loh, Bu Wiro sama Kaki Wangsa lagi ngapain? Hujan-hujan kayak anak kecil segala. Anak kecil gimana? Aku udah tua. Kita lagi cari Sutron, Bang. Loh, kenapa sih Sutron? Ini loh, Bang. Sutron itu belum pulang ke rumah. Itu keluar sampai detik ini belum pulang, Bang. Barangkali Bang Abbas tahu Sutron. Tadi sore aku ketika pulang dari keramik ketemu sama dia. Mas Abbas ini dia kerjanya di keramik ya. Dia bercerita ketika pulang kerja itu sempat kepapasan dengan Sutron. Dan dia sapa. Aku sapa dia. Tapi dia diam saja. Seperti robot, kata Bang Abbas. Lalu Sutron kemana, Bang? Abang tahu arah yang Sutron lalui? Ya tahu lah, Bro Wiro. Itu berjalan terus. Aku melihat dari kejauhan, cuma aku gak berani banyak tanya karena dia diam terus. Ketika aku sapa, aku tanya itu diam terus. Terus kemana, Bang? Bang Abbas menunjukkan ke arah barat. Aku memandang Kaki Wangsa. Barat, bukankah? Barat, Bro Wiro. Ini yang saya takutkan dengan Kaki Wangsa. Barat itu kan tempat buntu. Di sana cuma ada gedung tua yang tidak dipakai lagi. Gedung itu adalah gedung Pegadaian. Karena Pegadaian sudah bikin gedung baru dekat pasar, makanya Pegadaian lama peninggalan Belanda itu tidak lagi dipakai dan dioperasikan.
Biarpun tidak dipakai, masih gedung itu dirawat, masih ada lampu-lampu yang menyala tiap sore, tiap malam itu dinyalakan oleh satpamnya. Tanpa menunggu lama-lama, aku dan Kaki Wangsa langsung berangkat ke sana. Terima kasih Bang Abbas. Ya, sama-sama Bro Wiro. Wah, berangkat aku sama Kaki Wangsa. Selang 20 menit kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Dan pintu gerbangnya itu tidak pernah dikunci, karena di dalamnya sudah tidak ada apapun. Langsung standarkan sepeda, aku berdua masuk mencari ke lorong. Akhirnya aku melihat Sudrun itu di belakang gedung itu, tepatnya di depan sebuah sumur peninggalan Belanda. Lalu aku dan Kaki Wangsa mendekat. Sudrun. Dia diam saja, matanya ke depan. Sudrun, ayo pulang. Makmu sedang mencari. Dia diam saja, seolah-olah dia tidak mendengar apa kataku, Dia diam saja, membisu dan mematung. Lalu aku dan Kaki Wangsa memegang tangannya. Aku tangan kanan, Kaki Wangsa tangan kiri. Bersiap mengajak Sudrun untuk pulang. Dan tiba-tiba, ada keanehan. Aku dan Kaki Wangsa sama-sama seperti kesetrum loh. Akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi, dan ketika aku bangun, Kaki Wangsa bangun, Sudrun pun di situ terbangun. Loh, kita di mana, Kak? Kamu ingat, Run? Iya, kita di mana? Aku melihat di sekelilingku itu semuanya berkabut. Cahayanya remang-remang dan situasi di situ betul-betul berkabut. Bro Wiro, kita di mana nih? Kita masih hidup apa enggak? Ya masih hidup lagi. Diam, kita di mana ya? Dan tiba-tiba aku dan Kaki Wangsa Sudrun sama-sama mencium bau kemenyan. Bau kemenyan, Ki. Iya nih. Oh, kemenyan. Semakin lama. Oh, kemenyan itu semakin menyengat. Tiba-tiba Bro Wiro. Aku juga, Peot. Diam. Aku menenangkan Kaki Wangsa. Kaki Wangsa itu begitu panik, begitu takut ya, Aku baru tahu kalau Kaki Wangsa itu penakut banget. Sudrun nggak terlalu. Iya, tapi kemenyannya semakin menyengat. Ya, diam. Tiba-tiba kami itu mendengar jalan kaki dulu. Kaki. Ya, biarin dia. Tiba-tiba seperti ada suara pintu terbuka itu loh. Lalu langkah kaki itu kembali terdengar, Dan betapa kagetnya kita, tiba-tiba di depan kita muncul sosok yang sangat mengerikan, Sosok itu semua serba hitam dengan mata melotot begitu besar. Lalu ini, mulutnya itu bukan mulut manusia, tapi kayak mulut kepiting itu loh. Tangannya juga kayak capit-capit kepiting itu. Ampun, Bang. Ampun.
Kalian siapa? Dia menatap aku, lalu berganti menatap kaki Wangsa. Dan kalian tahu, geng, kalau posisi takut atau apapun, pasti ada bau-bau yang gak enak itu loh untuk dicium. Kaki Wangsa itu ngompol, geng. Lagi panik-paniknya, kenapa tega-teganya ngompol, peot, peot. Aku temannya Sudrun. Aku temannya Sudrun. Kalian kenapa kesini? Kalian kenapa sini? Maaf, aku mau menjemput saudara saya Sudrun. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia telah berani-beraninya mengobrak-abrik tempat di mana aku dan keluargaku bermukim. Loh, tempat apa? Lalu makhluk itu bercerita bahwa si Sudrun itu ketika di sawah itu ada sebuah itu loh, gundukan yang biasa untuk apa? Orang menempatkan sesaji ketika mimiti panen atau mimiti itu. Sama Sudrun itu tanpa sengaja itu apa? Lemah gundukan itu dirapikan begitu supaya lebih rapi begitu, tapi tanpa sepengetahuannya itu sengaja dibiarkan untuk tempat sesaji. Tanda, oh begitu. Ya, dan anak ini harus di sini dan tidak akan kemana-mana. Apakah ada selisih? Iya, jangan begitu Om Hantu. Ada selisihnya enggak? Boleh. Dia mengajukan syarat, geng. Sudrun boleh kembali asalkan dia mau lagi membetulkan tempat seperti semula. Tapi akhirnya ya bolehlah, boleh. Aku yang akan membetulkan lagi. Saya yang akan membetulkan. Oke, kalau begitu. Jalan. Wah. Setelah itu, Pak Abut itu seperti tersibak, geng. Dan alangkah terkejutnya, kita sudah tidak lagi di Pegadaian, geng. Kita sudah ada di rumah Sudrun. Ternyata ketika kita itu pingsan, kita itu dibawa oleh Satpam Pegadaian itu pulang ke rumah dan kita baru sadar kalau kita telah insan. Dan dari cerita itu akhirnya si Sudrun itu paham bahwa ternyata hantu luwung itu ada.